Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua dalam membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini kita masih di bab Fadlul Islam, keutamaan Islam, dan akan membaca ayat kedua yang baru sebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budu min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin, jika kalian berada dalam keraguan, min dini, tentang agamaku, itu agama yang belum bawa, agama yang kita ambil di pekan lalu sebagai agama yang sempurna, sebagai nikmat yang sudah cukup, sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau kalian masih ragu tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, katakan kepada mereka, saya tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah. Kalau kamu ragu, ya terserah kamu. Jelas saya tidak akan ikut kamu. Karena ini agama adalah agama yang utama yang saya pegang. Agama yang sempurna. Agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau kamu ragu, maka saya tidak akan ikut kamu. Inilah keharusan dari ilmu kita di pekan lalu. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah katakan di ayat yang kita baca pekan lalu, ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, saya telah cukupkan, telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Setelah semua penjelasan itu, kalau kalian masih ragu untuk masuk dalam Islam, untuk berpegang dengan Islam, maka saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain itu. Walakin, akan tetapi, a'budullah, saya hanya akan menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Artinya, kamu mau ikut agama saya atau tidak, semua kita akan wafat. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang akan hidup selama-lamanya. Iblis saja
Itu tidak selamanya. Kan iblis ketika dihukumi oleh Allah bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka. Iblis yang hidup waktu itu adapun keturunannya sama akan mati juga seperti kita. Tapi iblis yang pertama yang Allah cipta, yang bersamaan dengan Adam, ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam dan dia tidak mau, Allah hukumi bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Dia minta, undurkan saya sampai hari kiamat. Artinya kalau datang hari kiamat, dia akan mati. Dia akan mati juga. Artinya kalau kita mengikuti iblis saja, yang mengajak kita untuk menyembah selain Allah, katakan, iya, saya tidak akan ikut itu. Akan tetapi saya akan menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ini adalah sambungan dari pernyataan dan keharusan dari pernyataan di surah Al-Maidah ayat 3 yang kita baca pekan lalu. Inilah yang harus kita katakan. Kita harus menggunakan akal kita dalam memilih mana yang lebih maslahat, mana yang lebih utama kita pilih. Apakah kita akan memilih menyembah selain Allah sama dengan kita, atau kita memilih hanya menyembah Allah saja seperti yang diserukan oleh Nabi kita, agama yang penuh dengan keutamaan. Yang mana Allah telah gambarkan di ayat yang lain, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, itu kan hamba sesama kalian, seperti kalian. Kita bisa katakan, orang yang berdoa di pohon, orang berdoa di kuburan, apa yang dia cari sebenarnya? Kan dia mau cari kebahagiaan. Allah katakan, yang kalian sembah itu hamba seperti kalian juga. Fad'uuhum, coba kamu berdoa, panggil mereka. Falyastajibu lakum. Apakah mereka bisa mengabulkan permintaan kalian? In kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur, coba gunakan akal. Juga Allah Subhanahu wa taala telah katakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ini harus kita pikirkan bersama ini. Jangan sampai kita tertipu. Kata Allah, kalau kamu berdoa kepada mereka, itu selain Allah itu, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Terus, anggaplah mereka mendengar, kata Allah, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengabulkan kalian. Anggaplah, kan sebagian orang, ini kan orang dikubur hidup juga. Orang soleh di kuburan ini hidup juga. Dia mendengar yang kita ucapkan. Tapi Allah katakan, anggaplah dia mendengar. Dia akan bisa mengabulkan. Gimana caranya? Untuk dirinya saja tidak bisa. Apalagi untuk kita. Jadi kita pilih apa? Karena ada yang utama, kemudian ada yang tidak punya keutamaan. Iya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di surat Yunus ayat 105. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Tegakkan wajahmu, luruskan pandanganmu untuk agama yang lurus. Itu agama yang kita tahu pekan lalu itu. Agama Islam.
agama yang sempurna. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan pernah kamu menjadi musyrik. Menjadi orang yang menyeru selain Allah. Apakah menyembelih, doa, tawakal, takut, harap, cinta. Jangan sampai kamu seperti itu. Karena kita akan merugi. Apapun yang kita lakukan tidak akan diterima. Kalau kita tidak berada di atas Islam, agama yang sempurna. Karena Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang berharap mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita mau cari keberuntungan atau kita mau merugi? Maka kalau jawabannya, kalau kita mau mencari keberuntungan, Islam. Agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Yang penuh dengan kenikmatan. Yang penuh dengan keutamaan. Kita akan mendapatkan rahmat. Kita akan mendapatkan cahaya. Kita akan mendapatkan pengampunan. Makanya boleh sebutkan ayat kedua sebagai keutamaan dalam Islam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat masya. Kalau kita selalu menghadirkan ayat ini dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan menengok kepada agama lain. Walaupun mereka hiasi ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang indah. Ini surat Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua ini yang sudah masuk dalam Islam. Ittaqullah, itu perintah pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa selalu mulai dengan takwa? Karena takwa inilah yang akan membuat kita hidup di dunia ini bahagia, hidup di akhirat juga bahagia. Dengan takwalah seluruh urusan kita akan menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan seluruh urusan itu mudah. Makanya selalu di ayat itu yang diperintahkan pertama kepada kita takwa. Karena kapan kita takwa, seluruh urusan kita akan menjadi mudah. Kita tinggal tunggu saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap perkara. Makanya Allah katakan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah pertama. Perintah kedua, wa aminu bi rasulih. Setelah kita bertakwa kepada Allah, maka berimanlah kepada Rasulnya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak percaya Rasul, percuma juga. Tidak ada gunanya kita mengatakan yang penting saya takwa, tapi tidak ikut Rasul. Makanya perintah kedua, wa aminu bi rasulih. Berimanlah kepada Rasulnya. Setelah itu baru kita dapat keutamaan dalam Islam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih.
Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. 1 karena takwa, 2 karena iman kepada Rasul Allah. 2 bagian dari rahmat. Ini yang pertama ini. Kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Dengan cahaya ini kita bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana syirik, mana tauhid, mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Jadi kita bisa kenal, orang lakukan itu sunnah, itu bid'ah. Ini keutamaannya kita bertakwa, terus percaya kepada Rasul. Sebab orang melakukan bid'ah, kita tahu kenapa? Karena dia takwa, tapi tidak percaya sepenuhnya kepada Rasul. Sehingga dia merasa Rasul masih kurang. Apa yang dikatakan oleh Rasul butuh ditambah. Iya. Butuh ditambah. Itu sebab makanya mereka tidak dapat cahaya. Mereka tidak dapat cahaya. Dia tidak bisa bedakan. Ini sunnah, ini bid'ah. Bahkan walaupun kita bilang itu bid'ah, malah kita yang salah. Kenapa? Kenapa susah sekali orang yang melakukan bid'ah itu susah sekali dikasih tahu? Jawaban pertama, tidak ada cahayanya. Tidak ada. Kenapa tidak ada cahaya? Tidak ada takwanya. Anggaplah ada takwanya, tidak percaya kepada Rasul. Tidak merasa cukup dengan apa yang Rasul bawa. Karena kapan sebenarnya kita merasa cukup? Hanya melakukan apa yang Rasul bawa, pasti kita dapat rahmat. Itu yang pertama. Kedua, pasti kita dapat cahaya. Kita bisa berjalan di atas agama ini penuh dengan hal yang menyejukkan, membuat kita bahagia. Ini kedua. Ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita akan diampuni. Kita akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah keutamaan Islam. Kapan kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan rahmat Allah, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah, dan kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini keutamaan Islam. Seandainya tidak ada keutamaan lain kecuali keutamaan ini, itu sudah cukup. Yang menjadi pendorong untuk kita supaya kita lebih cinta kepada Islam. Supaya kita juga tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang mencela. Karena sudah menjadi sunnatullah. Ketentuannya Allah bahwa orang yang berpegang dengan agama Allah itu pasti dibenci. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, itu beliau datang kepada Waraqah bin Naufal bersama istrinya Khadijah. Waraqah bin Naufal berkata, ini adalah Jibril yang turun kepadamu, yang membawa wahyu kepada Musa. Dia berkata, seandainya saya masih hidup nanti saat kamu diusir oleh kaum. Nabi Muhammad heran, apakah mereka akan mengusir saya? Sementara beliau kan hidup orang kepercayaan di Mekah. Maka beliau berkata, apakah mereka akan mengusir saya dari Mekah ini? Kata Waraqah bin Naufal,
tidak seorang pun yang berpegang seperti yang kamu pegang, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Seperti itu. Ini Nabi. Orang yang dipercaya di tengah keluarganya, dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Apalagi kita. Jadi jangan merasa bahwa baru saja kita berjenggot, baru saja naik sedikit celana kita, sudah dibicarakan. Itu hal biasa. Baru saja istri kita pakai jilbab panjang sedikit, orang sudah bicara. Itu hal biasa. Itu sudah menjadi ketentuan. Iya, karena tidak mungkin kita dibiarkan berkata, saya beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul, terus kita tidak diuji. Betul nggak? Kita seperti itu. Tidak mungkin. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka mereka akan dibiarkan berkata, kami percaya, kami beriman, terus tidak diuji? Tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang utama, harus melewati cobaan dan ujian. Karena besarnya pahala, tergantung besarnya ujian yang kita dapatkan. Lihat keutamaan Islam. Tidak mungkin kita diberikan langsung kemudahan kalau kita tidak diuji. Karena ini kalau kita berpegang dengannya, kita mendapatkan banyak keutamaan. Iya, banyak keutamaan. Wafis sahih. Dan dalam sahih. Maksudnya sahih Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Masalukum wa masalu ahli kitabain." Perumpamaan kalian umat Islam dibandingkan dengan ahli kitabain, Yahudi Nasoro sebelum kalian. Ini perumpamaan yang bagus. Karena kadang kita tidak paham, tidak mengerti utamanya ini agama kalau tidak dibandingkan dengan yang lain. Maka kita sekarang dibukakan akal oleh Nabi kita. Supaya kita sadar bahwa yang kita punya itu jauh lebih utama daripada orang lain punya. Kata Nabi, perumpamaan kalian dengan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi Nasrani. Karena kali rajulin istajara ujara. Seperti perumpamaan seorang lelaki yang menggaji, memperkerjakan pekerja. Faqala, dia berkata begini, ada pekerjaan yang dia mau kasih ke orang. Dia berkata, penawaran pertama, man ya'mal li min gudwatin ila nisfin nahar. Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai zuhur. Panjang dari pagi sampai zuhur. Ala kirot. Saya akan kasih gaji 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung besar. Seperti gunung Uhud. Fa'amilatil Yahud. Yang menerima tawaran itu orang Yahudi. Itu menerima tawaran pertama. Iya. Mereka langsung ambil. Semakal. Kemudian Nabi lanjutkan. Orang ini juga berkata lagi. Kan ini baru setengah hari. Man ya'mal li min nisfin nahar ila sholatil asr. Sekarang tawaran kedua. Siapa yang mau bekerja untuk mulai dari zuhur tengah hari sampai sholat asar. Tentunya yang pertama lebih panjang. Yang kedua ini lebih pendek lagi sedikit. Ala kirot. Saya akan gaji juga 1 kirot. Fa'amilatin Nasoro. Maka orang Nasoro mengambil tawaran itu. Kemudian orang itu lagi berkata, man ya'mal li min sholatil asr ila an taghiba syams. Siapa yang mau bekerja untukku
Dari sholat asar sampai matahari terbenam. Waktunya pendek sekali. Ala kirotoin. Tapi gajinya 2 kiro. Jadi dari pagi sampai zuhur 1 kiro. Dari zuhur sampai asar 1 kiro. Sekarang, siapa mau bekerja untukku? Dari sholat asar sampai matahari terbenam. Tapi 2 kiro. Gajinya. Apa kata Nabi? Fa'antum hum. Kalianlah orang itu. Jadi Nabi tidak bilang, orang Islam pun memilih. Nah, Yahudi tergesa-gesa, langsung mau ambil. Nasoro tergesa-gesa, langsung ambil. Sama juga nanti dengan pilihan hari raya. Iya. Kata Nabi, fa'antum hum. Itu tadi itu. Yang dari sholat asar sampai matahari terbenam. Kalian itu. Iya. Sampai di situ, kita mungkin bisa tahu, utamanya itu kita. Pendek umur, tapi pahalanya banyak. Amalan kita sedikit, tapi pahalanya besar. Lihat Nabi kita, belum hanya berdakwah 23 tahun, tapi umat yang banyak. Kita sholat hanya 5 kali dalam sehari. 5 kali itu seperti 50. 50. Berpuasa, zakat, berhaji. Bayangkan kita haji 1 kali seumur hidup. Hanya 1 kali seumur hidup. Tapi kalau kita berangkat haji, pahalanya kita kembali seperti dilahirkan lagi oleh ibu kita. Pahala besar. Nih, kalianlah itu kata Nabi. Faghotibatil Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara murka. Marah. Mana aksar amalan wa aqallu ajra. Kenapa kami banyak kerjanya tapi sedikit gajinya? Itu kritiknya. Qala, maka kata ia belum berkata, hal naqastukum min haqqikum syai'an. Pertanyaannya, apakah ada yang saya kurangi dari hak kalian sedikit? Kan penawaran. Kalian sendiri yang mau menerima, terus kalian sudah dikasih 1 kilo. Apakah dikurangi? Qalulah. Mereka bilang, tidak. Ya sudah, kenapa protes? Kan kalian yang pilih. Kalian Yahudi yang pilih. Dari pagi sampai zuhur, sekiro. Siapa yang pilih? Kan cuma ditawarkan. Kamu mau ambil, berarti kamu ridho. Iya. Maka Allah berkata, fadzalika fadli utihi man asya. Demikianlah keutamaanku yang saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Kita bersyukur. Allah kehendak kita sebagai muslim. Kita harus berbahagia itu. Tidak boleh kita merasa hina, merasa rendah sebagai muslim. Tidak. Iya. Sebagaimana para sahabat, mereka merasa sombong dan mereka merasa berbahagia dan merasa tinggi karena mereka telah masuk dalam Islam. Telah masuk dalam Islam. Ini yang belum sampaikan kepada kita. Demikian pula terkait dengan hadis berikutnya lagi adalah pemilihan hari. Perlu sampaikan kepada kita supaya kita juga paham bahwa kita ini umat Islam dalam pilihan hari raya saja itu sudah keutamaan. Kata beliau wafihi ayat juga dalam Sahih juga. Ini kalau ini Sahih Muslim. Kalau tadi Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jum'ah man kana qablana. Allah menyesatkan
orang sebelum kita dari hari Jumat. Hari Jumat, hari terbaik matahari terbit. Padahal kalau mau dipikir, kenapa Yahudi tidak pilih? Kan mereka duluan. Kenapa dia tidak pilih hari Jumat untuk hari raya? Orang Nasrani lagi setelah Yahudi. Kenapa dia tidak pilih hari Jumat sebagai hari raya? Jadi kata Nabi, Allah menyesatkan dari hari Jumat orang sebelum kita. Fakana lil Yahudi yaumul Sabti. Orang Yahudi memilih hari Sabtu. Dia pilih sendiri. Walin Nasara yaumul Ahad. Orang Nasara memilih hari Ahad untuk hari rayanya. Dan telah diterangkan dalam riwayat kenapa, apa sebabnya orang Yahudi memilih hari Sabtu, ya. Orang Nasara memilih hari Ahad. Orang Yahudi menurut sangkaan mereka, ya, sangkaan mereka ini ijtihadnya, secara akal-akalannya mereka. Dia bilang Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan langit dan bumi itu kan selama 6 hari. 6 hari. Mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Sabtu Allah istirahat. Allah capek. Kata mereka, kita pakai saja di situ beribadah. Itu orang Yahudi. Allah bantah di Quran. Ucapan mereka itu telah dibantah oleh Allah di Quran. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya dalam 6 hari dan tidak ada keletihan sedikit pun yang menyentuh kami. Allah bantah mereka. Tapi begitulah mereka. Sementara orang Nasara, mereka pilih hari Ahad karena menurut pandangan mereka itu kan awal mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia pilih hari pertama Allah ciptakan bumi kan hari Ahad. Menurut mereka itu bagus kita pilih. Karena Allah pilih untuk memulai penciptaan langit dan bumi pada hari itu. Kita orang Islam, apa kita yang memilih? Tidak. Kata Nabi, faja'allahu bina. Maka Allah mendatangkan kita, umat Islam. Fahadana liyaumil Jum'ah. Maka Allah memberikan petunjuk untuk kita hari Jumat. Jadi kita itu dipilihkan. Lihat, orang sebelum kita, dia pilih sendiri. Silakan kalian pilih hari apa untuk berhari raya. Untuk hari beribadah, hari kalian berkumpul. Yahudi, Sabtu. Nasara, Ahad. Sesuai dengan pikiran mereka. Kita, Nabi katakan, Allah memberikan hidayah kepada kita supaya pilih Jumat. Setelah itu kata Nabi, wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Maka demikianlah mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasara, ikut kita. Jangan kita hari Jumat, hari pertama dalam sepekan. Setelah itu baru datang setelahnya Nasara, Yahudi, Nasara. Jadi kita tidak ikut mereka, tapi mereka ikut kita. Jangan balik. Allah telah pilih orang yang mengikuti kita. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan memilih hal yang rendah daripada hal yang tinggi. Nahnul akhirun, kata Nabi ini. Kita ini umat terakhir. Min ahli dunia, dari penduduk dunia ini. Bal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi hari kiamat, kita lah yang pertama. Kita yang pertama. Ini keutamaan kita, umat Islam. Memang kita umat terakhir. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama masuk surga. Kita. Muslim. Wafihi, dalam riwayat Bukhari juga ta'liqun tanpa sanad. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau bersabda, ahabbud din ilallah, agama yang paling dicintai
Di sisi Allah, al-hanifiyatus samhah. Agama yang lurus lagi mudah. Apa itu agama? Agama apa itu yang lurus lagi mudah? Islam. Islam. Dia adalah agama yang lurus. Hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak kepada selain Allah. Lagi mudah. Semua pensyariatannya mudah. Coba perhatikan. Coba kita cari. Apakah ada dalam syariat Islam itu susah dilakukan? Iya. Dulu, umat sebelum kita, kalau melakukan pelanggaran, cara bertobatnya itu dengan dibunuh. Dia harus membunuh dirinya. Sebelum kita begitu. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, tobat, dia bunuh diri. Kita cuma disuruh menyesali, beristighfar, berjanji untuk tidak ulang. Terhapus kita. Mudah sekali. Iya. Demikian pula kita tidak perlulah kaji amalan-amalan lain yang sangat mudah. Makanya kita berbahagia dengan agama ini. Sekali lagi, kita merasa mulia. Iya, itu yang harus kita munculkan dalam diri kita. Tidak boleh sama sekali kita merasa rendah karena berpegang dengan Islam. Karena berpegang dengan Islam. Setelah itu, beliau sampaikan dua asar. Perkataan dari Ubay bin Ka'ab dan Abu Darda. Kita akhirkan saja ini di pertemuan akan datang. Karena agak panjang ucapan dari Ubay bin Ka'ab. Demikian pula Abu Darda sebagai penutup dari utamanya kita berada di atas Islam. Kita ambil nanti ini insya Allah. Kita cukupkan dulu sementara. Baik, Masya Allah. Sudah ya. Alhamdulillah. Ustaz, apa yang dimaksud ijma' para ulama atau jumhur ulama sepakat? Yang dimaksud dengan ijma' itu yaitu ijma' ahli al-asr. Ijma'nya ulama di masa itu. Misalnya dikatakan ijma' sahabat, berarti sahabat yang hidup di masa itu bersepakat. Atau ijma'nya tabi'in, berarti kesepakatan setelah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat yang hidup di masa itu. Itu maksudnya ijma'. Iya. Kemudian atau jumhur ulama. Jumhur itu mayoritasnya. Bukan sepakat, tapi mayoritas. Tidak boleh kita katakan atau jumhur ulama sepakat. Tidak bisa, tidak cocok. Maksudnya jumhur itu mayoritas berpendapat. Dengan pendapat yang sama. Iya. Dan ada yang menyelisihi. Itu dibilang jumhur. Apakah ketika 4 madhab sepakat, maka sudah dikatakan ijma'? Tidak. Sepakat itu harus semasa. Sama-sama hidup di masa yang sama. Madhab 4 kan, ya, ada yang tidak semasa. Ada yang tidak semasa, seperti Abu Hanifah. Dia lebih duluan. Dia lebih dulu. Iya. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i bisa dikatakan semasa karena saling dapat. Cuman juga saling dapat ini sebagian yang menjadi mujtahid, yang lainnya sudah meninggal. Seperti Imam Syafi'i kan murid dari Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad kan murid dari Imam Syafi'i. Kan begitu. Yang dimaksud dengan ijma' di sini adalah ijma' mujtahidi al-asr. Kesepakatan ulama yang satu masa. Satu masa. Kalau Imam 4 agak sulit. Agak sulit. Bisa kita katakan sepakat Imam 4, maksudnya pendapat Imam 4 dalam hal ini sama. Itu maksudnya sepakat Imam 4. Pendapat Imam 4 dalam masalah itu adalah sama. Itu yang diingin. Itu yang bisa mungkin dikatakan gitu.
Karena kami dengar di sosmed, lanjutannya, ada ustadz yang membolehkan musik karena ada ulama yang membolehkan. Iya. Tidak ada yang membolehkan musik sebenarnya. Kecuali yang dinukil dari Ibn Hazm Al-Dhahiri. Ibn Hazm Al-Dhahiri. Di luar dari madhab Imam 4. Yang mana penyelisihan dari Ibn Hazm atau orang-orang Dhahiriyah ini tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena menyelisih dalil. Jadi orang menyelisih dalil itu tidak dianggap pendapat. Tidak dianggap pendapatnya. Karena keharuman musik itu adalah disepakati oleh para ulama sebelum Ibn Hazm akan keharumannya. Jadi kalau setelahnya menyelisihi, itu pun Ibn Hazm dimaafkan. Belum selisih dimaafkan. Karena belum doibkan itu hadis tentang pengharuman musik. Cuman kan siapa Ibn Hazm yang mendoibkan hadis yang ada dalam Bukhari. Makanya dalam hal ini belum dikatakan ya tidak dianggap penyelisihannya. Karena menyelisih dalil. Karena menyelisih dalil. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa sesuatu itu halal karena ada ulama yang berpendapat. Tidak. Kita tidak boleh berpegang dengan ulama berpendapat. Harus kita berpegang dengan dalil. Karena para ulama rahimahullah tidak mengajarkan kita seperti itu. Tidak mengajarkan kita seperti itu. Iya. Tidak ada satupun ulama kita yang berwasiat bahwa peganglah pendapatmu walaupun menyelisih dalil. Tidak ada yang seperti itu. Karena tidak ada satu ulama pun kecuali pasti ada salah. Begitu. Teorinya begitu. Ma min alimin illa wal hauzan. Tidak ada satu alim ulama pun kecuali pasti ada salah. Salah pendapat. Bagaimanapun alim. Sehingga tidak boleh kita mengambil dengan cara taklid buta tanpa melihat kepada dalil apapun yang dia katakan. Tidak boleh. Itu taklid yang tercela. Itu namanya taklid buta. Kita ikut seorang alim apapun dia ngomong tanpa melihat dalil yang dia katakan. Salah. Yang boleh seperti itu hanya kepada Nabi. Hanya Nabilah yang kita boleh seperti itu. Kita ikut fanatik buta kepada Nabi. Itu bukan taklid. Karena kita ikut wahyu. Adapun selain Nabi tidak boleh. Dan sangat salah kalau ada orang. Pastikan salah. Kalau ada orang berpegang dengan sesuatu yang menyelisih dalil karena ada ulama yang berpendapat. Pastikan orang itu salah. Itu menunjukkan dia adalah orang yang mau berpegang mempertahankan pendapat pribadi. Kalau ada orang sudah disampaikan dalil Quran, hadis, kemudian dia masih begitu cari yang benar, pembenarannya dari ulama, pastikan orang itu ada masalah. Itu adalah orang yang bermasalah dalam bertadayun, beragama, wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah mengambil air wudhu di saat haid? Boleh. Boleh mengambil wudhu di saat haid. Kan yang tidak boleh sholat, boleh berwudhu. Sebagaimana orang junub, boleh wudhu. Kalau dia mau tidur. Orang haid juga kalau mau tidur, boleh berwudhu. Yang tidak boleh dia sholat dengan wudhu. Karena wudhu itu tidak harus sholat. Wudhu itu tidak harus sholat. Kalau kita berwudhu. Iya, boleh berwudhu walaupun tidak mau sholat. Bolehkah sholat duha setiap hari? Iya, Abu Hurairah menjelaskan hal tersebut. Soli qalili bisalah. Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya adalah untuk sholat duha setiap hari. Untuk sholat duha setiap hari. Demikian pula ketika Nabi SAW katakan, Kullu sulama bin Adam alaihi shadaqah. Setiap persendian anak cucu Adam wajib bersedekah. Nabi sebutkan hal-hal yang bisa seorang bersedekah. Tapi di akhir Nabi katakan cukup baginya. Kalau dia tidak bisa melakukan apapun untuk sholat duha 2 rakaat. Ini kan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Yang menunjukkan bolehnya dan anjurannya untuk sholat duha setiap hari. Bolehkah seorang pedagang makan atau minum
bolehkah seorang pedagang makan atau minuman, makanan mungkin ya. Makanan atau minuman mengiklankan dagangannya di sosmed, di grup dengan kata-kata menerima pesanan untuk acara buka puasa atau menu buka puasa. Ya boleh saja kalau dia pedagang. Iya. Enggak ada masalah. Iya, boleh saja. Tapi hanya sekedar itu saja. Iya. Enggak perlu kita lanjut menawarkan yang lain. Kalau memang dia penjual, boleh dia hanya mengatakan begitu. Iya. Enggak perlu dia buka donas. Iklankan saja. Iya. Siapa mau beli? Bolehkah pula seorang pedagang makanan atau minuman menawarkan atau menyuruh temannya atau ke orang lain untuk membeli dagangannya untuk menu buka puasa untuk di masjid, kantor atau di rumahnya? Ini namanya paksaan. Iya. Menawarkan boleh. Menawarkan boleh. Adapun menyuruh enggak boleh. Iya. Siapa dia mau menyuruh-nyuruh orang? Karena sebagian pedagang banyak yang melakukan semacam ini pada waktu bulan puasa. Enggak boleh. Enggak boleh hal tersebut. Kita ya hanya menawarkan barang dagangan. Kalau ada yang beli, ada yang mau, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya jika mendapat emas lalu dijual? Dan hasil emas itu dibelikan barang lain. Emas yang didapat dijual. Iya, emas yang didapat dijual. Itu kan barang berharga. Kalau kita dapat, boleh kita ambil. Karena kata Nabi, lak auli akhi. Kalau kamu tidak ambil, saudaramu akan ambil. Jadi kalau dapat, langsung saja ambil. Cuman, karena emas itu barang berharga, kita harus umumkan setahun. Kalau tidak datang setahun, alhamdulillah. Iya, tapi harus diumumkan. Jangan diam-diam. Tunggu saja setahun deh. Diam-diam. Tidak boleh. Kita harus umumkan. Telah ditemukan emas. Tapi jangan dirinci. Tidak boleh rinci. Karena nanti orang akan mengaku. Setiap yang mengaku kita uji dulu. Datang, dia bilang, oh iya itu saya punya. Dia hilang. Kita tanya, emas apa? Kalau dia bilang misalnya cincin. Kita tanya berapa gram. Bagaimana bentuknya. Itu, nggak boleh langsung kita kasih lihat. Karena nanti jangan sampai, pergi dia mengaku sektor rezeki kan juga. Nggak boleh. Jadi, itu caranya. Kalau nggak ada yang datang selama setahun, itu punya. Kalau kita jual sebelum setahun, nanti ada orang datang mengaku, wajib kita ganti. Wajib kita mengganti. Iya, itu wallahu a'lam. Saya punya adik perempuan yang sudah berkeluarga dan sudah hamil. Tapi selalu keguguran sampai 3 kali, Ustaz. Terus terang adik saya ini rajin sedekah. Malah sering sedekah, tapi lisannya sangat tajam. Kalau ngomong, tidak pernah peduli orang tersebut tersinggung atau omongannya, apakah atas omongannya. Apakah akibat dari lisannya itu dia sering keguguran, Ustaz? Allah, itu kan rahasianya Allah. Tidak bisa kita pastikan bahwa keguguran karena lisan. Tidak bisa. Itu adalah rahasianya Allah. Tidak bisa kita pastikan. Tapi boleh kita anjurkan kepada adik kita itu untuk sering beristighfar. Boleh kita katakan seperti itu. Beristighfar. Karena istighfar itu sebab di antara sebab yang bisa mendatangkan keturunan. Allah. Afan Ustaz, kalau pertanyaan kurang baik, aduh, kayaknya enggak baik, ini bahaya ini. Bagaimana pendapat atau pandangan Ustaz tentang digarisbawahi sebagian ikhwan yang sering bohong masalah status? Bahaya.
sudah mulai bahaya ini. Misal, ada istrinya, tapi ngaku duda. Bagus digorok lehernya ini. Setahu saya, ikhwan tersebut sering hadir rutin ke kajian. Dan tahu hukumnya dosa bila berbohong. Bahkan sudah bersumpah kalau tidak punya istri alias sudah pisah. Allah. Kalau ada yang seperti ini, gorok lehernya. Aduh, bahaya sekali, tidak boleh. Ya. Kalau kita tahu orang seperti itu kita tahu orangnya, dan kita khawatir orang ini akan menipu banyak gadis, banyak janda, boleh kita sebarkan. Hati-hati dengan si Fulan bin Fulan, suaminya si Fulan. Boleh. Daripada membahayakan akhwat. Iya. Daripada membahayakan orang. Boleh distatuskan. Dan kita orang yang seperti itu nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kalau hukum dalam Islam, orang seperti itu boleh diberikan hukum ta'zir paling rendah. Hukum yang bisa membuatnya jerah. Hukum yang bisa membuatnya jerah. Iya. Orang yang seperti itu. Dalam hukum Islam. Tapi yang jelas kita nasihatkan kepada orang yang seperti itu untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita memang suka sama seseorang, bilang saja. Saya suka sama kamu, tapi saya punya istri. Tapi saya punya istri. Ya, kalau kamu mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya bersabar. Terus terang saja. Karena kejujuran itu tidaklah membawa kita kecuali kepada kebaikan. Daripada kita bohong, itu akan menyebabkan yang tidak baik. Pertama, kalau kita bohong, terus kita berhasil tipu itu perempuan. Tiba-tiba datang anak. Apa yang kita mau bilang di perempuan itu? Kira dulu tuh udah kita. Akhirnya minta pisah. Kan enggak bagus. Terus istri pertama juga minta pisah. Karena merasa dibohongi. Itu kan enggak bagus. Iya, enggak bagus seperti itu. Jelas, kata Nabi SAW, alaikum bisidiki, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib selalu bagi kalian untuk jujur saja. Katakan apa adanya saja. Saya sebenarnya mau menikahi kamu, tapi tidak bisa. Istri pertama misalnya, tidak mau kasih. Ya sudah begitu saja. Terus terang saja. Karena namanya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Kan begitu ujung-ujungnya. Dan wa iyyakum mal kadzib. Hati-hati dusta itu. Hati-hati berdusta. Kita tidak ngomong terus terang sama orang. Iya. Tidak ngomong sebenarnya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada hal yang tidak bagus. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan hal yang tidak bagus itu nanti akhirnya karena kita dusta awal, nanti dusta terus. Sekarang kita dapat misalnya, karena dusta kita dapat perempuan. Maka kita akan berdusta mulai saat itu sampai seterusnya. Nah, pasti begitu. Sekarang kita dusta, saya duda, tidak ada istriku. Anggaplah nikah. Nikah. Sampai kapan kita mau bertahan? Padahal kita punya istri. Pergi ke istri satu, terpaksa dusta lagi sama yang ini. Dari mana? Beli galon jauh. Enggak, bagus. Kenapa beli galon lama sekali? Iya, beli galon sampai mandi junub. Masa mau bohong terus? Iya, masa mau bohong terus? Beli gas dari tempat kerja kan? Sampai kapan bohong begitu? Yang jelas, silakan bersembunyi. Itu hanya bom waktu saja. Jangan coba-coba berbohong. Apalagi perempuan. Yang kita bohongi. Perempuan itu perasaannya paling tinggi. Curiganya paling tinggi. Hati-hati perempuan. Ya, yang menghapus kebaikan tak. Suka menyimpan kejelekan tak. Hati-hati perempuan. Iya, hati-hati. Jangan coba-coba bermasalah dengan perempuan. Kalau mau hidupnya bahagia. Mau bahagia, jangan cari masalah. Iya.
Apakah termasuk berbohong? Sampungan. Beda orang ini. Oh, beda. Beda pertanyaan. Beda tulisannya. Apakah termasuk berbohong? Jika pada saat bertukar CP untuk keperluan NATO, si Ikhwan menyatakan dirinya berbadan sehat. Tidak memiliki riwayat penyakit berat. Pada kenyataannya, setelah menikah, Ikhwan tersebut menyatakan tidak bisa bekerja berat karena memiliki penyakit yang sudah menahun, sehingga akhwat atau istrinya tidak bisa mengharapkan suaminya untuk menafkahinya. Ia berbohong, tidak boleh. Iya, transaksi jual beli saja. Kita mendapatkan keberkahan kalau kita jujur, tidak ada yang disembunyikan. Karena kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Orang melakukan transaksi ini, jual beli dan pernikahan itu masuk dalam transaksi. Memiliki hak untuk memilih untuk batal atau jadi. Semua orang yang begitu. Ada orang datang melamar. Selama masih dalam proses itu, dia punya hak untuk tidak mau atau mau. Terus Nabi, ini yang menariknya, setelahnya. Wa in sadaqa wa bayyana burikat bai'ahuma. Kalau keduanya yang melakukan transaksi itu seperti ini, ikhwan, akhwat, tukar ini, dia jelaskan, dia jujur, akhirnya diterima, diberkahi transaksi. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau dusta dan dia sembunyikan, ditutup-tutupi, muhiqqat barakatu baihim, dihilangkan berkah transaksinya. Jadi hati-hati, apalagi ini jual beli barang saja yang dipakai, yang tidak berakal. Tidak berakal. Ya, transaksi yang berakal, yang kita akan hidup dengannya lama, dia punya perasaan, harus lebih wajib kita jelaskan. Kita harus sampaikan. Iya, bahwa saya sakit, saya sehat. Jelaskan semuanya. Iya. Jelaskan semuanya. Supaya ya seorang itu maju dengan hati yang sudah kuat. Dengan hati yang sudah kuat. Karena nador itu kan sekedar yang menambah keyakinan. Menambah keyakinan. Jadi kasih jelaskan memang di situ. Yang penting jangan disebarkan di Facebook. Ya, biodatanya. Itu kan mengharapkan semua se-Indonesia ini lemah. Ya, nah, itu hanya dikasih kepada orang yang mau serius. Orang yang mau serius. Bolehkah membeli produk yang produk itu komposisinya Tibun Nabawi, tapi produk itu sudah di ruqyah dan sudah banyak testimoni kesembuhan, sudah di ruqyah ya. Iya. Kalau kita butuh boleh, tapi kalau ada selain itu, produk yang selain itu lebih bagus yang tidak di ruqyah, karena tidak ada contoh ruqyah obat. Tidak ada contoh dari Nabi SAW meruqyah obat. Wah, ini catatan utang ini. Pertanyaan. Masya Allah. Ummu Fadil. Fitriani Korban. Oh, list buku. Oh, ada di atas. Iya, ada di atas saya kira. Oh, baik. Saya kira pertanyaan list nama orang. Bukunya sudah ada di atas kan? Alhamdulillah. Berapa itu? Berapa orang? Kita pesan 60. Semoga cukup. Silakan ambil, ada bukunya di atas. Silakan. Kalau kurang nanti dikasih lagi. Pokoknya kalau kurang dikasih. Apa hukum menalak 3 istri lewat HP? Ngeri tegata itu. Ngeri sekali. Dia talak 3 istri lewat HP. Tapi kalau ditanya sah nggak talaknya? Sah.
talak itu lewat HP sah. Lewat HP sah. Kalau kita bertanya sahnya. Tapi Masya Allah. Emosi sekali ini. Lewat HP tidak ketemu. Bolehkah meminjam uang untuk sekolah atau bayar kontrakan tanpa ada unsur riba di dalamnya? Yang mana lebih utama antara adzan dan iqamah? Salat sunnah atau antara adzan dan iqamah, salat sunnah atau berdoa? Sama-sama. Ya, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah, antara adzan dan iqamah ada berdoa. Kalau bisa kita kompromikan lebih bagus, yaitu kita salat sunnah dan juga kita berdoa di dalam. Kita berdoa di dalam. Jika seorang anak perempuan yatim piatu saat dia masih SD, sampai umur berapa dia dikatakan anak yatim? Sampai balik. Jadi anak yatim itu yang sebelum balik. Yang meninggal bapak sebelum balik, atau meninggal bapak dan ibu sebelum balik, itu namanya anak yatim. Kalau sudah usia balik, tidak dikatakan lagi yatim. Atau yatim piatu, tidak dikatakan lagi. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Alhamdulillah. Mohon nasihatnya. Kemarin saya safar bersama suami ke kampung saya selama 2 pekan. Selama di kampung, suami tidak pernah pergi sholat di masjid. Bahkan juga sholat Jumat. Saya tanya suami, kenapa tidak sholat di masjid? Kata beliau, karena safar. Oleh sebab itu saya dan orang tua saya difitnah orang di kampung karena suami tidak pernah pergi sholat di masjid. Ya betul, suami itu betul. Cuman kalau memunculkan fitnah begini, jangan dilakukan. Betul kalau kita safar, tidak wajib Jumat, tidak wajib jamaah. Karena kita boleh sholat jamaah qashar. Tapi kalau akan memunculkan begini, maka tidak boleh kita mengambil keringanan, menimbulkan mudarat. Nanti orang-orang kita bilang, kenapa itu Pak Ustaz tidak pernah sholat? Kan dia tidak tahu. Mereka yang anggap sholat itu ke masjid. Nah, kalau memunculkan seperti ini, jangan dilakukan. Jangan diambil keringanan. Jangan diambil keringanan. Ya, tapi itu tadi kita bilang, suami tak benar itu, cuman pelaksanaannya yang tidak cocok. Iya, mungkin dia tidak tahu. Tidak tahu hal tersebut. Nanti kalau pulang kampung lagi tinggal diperbaiki. Karena kan orang kampung karena kurang ilmu sehingga mereka seperti itu. Mereka anggap orang tidak sholat di masjid itu tidak sholat. Karena kurang ilmu. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Alhamdulillah masih ada pertanyaan tapi waktu sudah lewat sekali. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.